Pakai topi itu katanya, ada ceramahnya. Masa Ustadz pakai topi? Itu bukan pakaian. Dibuatnya videonya gambar saya. Nampak? Pakai topi Ustadz dia kan? Nampak? Ustadz dia pakai topi kan? Kok Ustadz anggo bonga? Pakai topi Ustadznya kan? Pakai topi. Ibu saya baru meninggal. Bolehkah perhiasan dan kendaraan yang saya berikan kepada ibu pakai duit pribadi saya setelah meninggal? Bisakah harta tersebut saya jadikan jariah untuk almarhumah ibu saya? Ibu saya baru meninggal. Bolehkah perhiasan dan kendaraan yang saya berikan dulu ke dia, ini gelang untuk ibu, ini cincin untuk ibu, ini kereta untuk ibu, bolehkah ini saya jadikan jariah, maksudnya saya wakafkan? Tengok akadnya dulu. Waktu mengasih ke ibu itu akadnya apa? Kalau anaknya sekarang mengambil gelang itu, diserahkannya ke pesantren, ke masjid sebagai wakaf, berarti dulu dia tidak mengasih, itu minjam. Bu, ini ada cincinku, pinjam ya. Bu, ini ada rantaiku, pinjam ya. Setelah dia meninggal, diambil balik, diwakafkan. Berarti akadnya dulu pinjam. Tapi kalau akadnya ngasih, ini cincin untuk ibu, ini gelang untuk emak, kasih, meninggal dia, itu hartanya mesti dibagi ke ahli waris. Jelas? Ini dulu cincin aku yang ngasih, ini dulu gelang aku yang ngasih. Maka setelah ibu meninggal mau kuwakafkan, akad dulu kau ngasih apa? Pastikan akadnya. Pastikan akadnya. Kalau akadnya minjam, berarti milikmu. Tapi kalau akadnya adalah hadiah, hibah, maka itu milik si ibu. Meninggal dia, bagi sebagai ahli waris. Makanya kalau tak siap mengasih, jangan kasih. Banyak orang mengasihi ke ibunya, tapi sebenarnya dia tak mau nanti kalau ibunya meninggal ini dibagi oleh saudara-saudaranya. Saya sama saudara saya itu sayang saya Pak Ustadz. Terus kenapa engkau tak mau bagi? Istrinya Pak Ustadz. Takut dia gelang ini diambil abangnya, nanti bininya makai. Kalau tak siap mengasih, jangan kasih. Tapi kalau memang dulu pinjam, meninggal dia balik, kalau mau diwakafkan, bagus. Tapi kalau sudah kasih, bagi semuanya ke ahli waris. Pas kamu dapat jatah, wakafkan, bagus. Akan. Ini berpindah dari tangan ibu ke tangan saya. Nih. Berpindah dari tangan bapak ke tangan saya. Akadnya apa? Zakat, hibah, infak, wakaf, sedekah, utang. Makanya kalau ada orang ngasih duit, tanya dulu, apa ini? Utang bro, balik kan? Bagaimana cara memaafkan orang yang menyakiti kita? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kamu disakiti, balas. An-nafsu bin nafsi. Kalau dia menghilangkan nyawa, hilangkan juga nyawa dia. Al-ainu bil aini. Kalau matamu dicucuknya, cucuk juga mata dia. As-sinnu bis sinni. Kalau gigimu dipatahkan, patahkan juga gigi dia.
Wal juruha qisas. Kalau kamu dilukai, qisas, lukai juga dia. Hukum. Islam ini agama hukum. Bawa ke hukum. Kalau saya disakiti orang, saya bawa ke hukum. Ustaz tidak saya maafkan. Saya maafkan. Tapi pengadilan terus berlanjut. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya kembali kepada Allah. Anak dilecehkan seksual sampai hamil. Pas ditanya, bapak balas, ini takdir dari Allah. Goblok, bodoh, mesti dikebiri, hukum mati, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama pada anak orang lain. Harus ditegakkan hukum. Islam ini agama hukum. Kalau begini semua sifat orang, tak ada hukum. 3 hukum. Pertama hukum qisas. Kedua hukum hudud. Yang ketiga hukum takzir. Kalau tak cukup syarat untuk menjatuhkan qisas dan hudud, hukum takzir. Penjara itu termasuk takzir. Ada saudara yang menikah dan akhirnya cerai talak 3. Tapi suaminya masih cinta dan mengaku khilaf. Kalau cinta kenapa talak 3? Akhirnya dia membayar orang untuk menikahi istrinya. Dibayar orang untuk menikahi mantan istrinya yang sudah ditalaknya 3. Kalau zaman dulu, istilah orang Melayu namanya nikah Cino Buto. Dijatuhkannya bininya talak 3, habis itu dia mau nikah lagi. Disebut nikah Cino Buto, dicari Cino-Cino yang buto. Untuk menikahi kasih duit. Nanti kau nikahi, habis itu kau cerai balik. Namanya nikah tahlil namanya. Nikah untuk menghalalkan saja. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat suaminya yang minta halal dan laki-laki yang menikah hanya mau ikut proses penghalalan. Dilaknat dua-duanya, mempermainkan pernikahan. Apakah sah dinikahi lagi sama mantan suaminya? Kalau mereka sudah akad hatta tazuqa usailataha wa tazuqi usailatahu. Maaf cakap. Dia tidak hanya sekedar akad, dia mesti berhubungan. Setelah dia akad, habis itu dia berhubungan. Setelah berhubungan ditalaknya, jatuh talaknya, kemudian habis iddah 3 bulan, dinikahi suami pertama balik. Namanya pengantin baru stok lama. Nikahnya secara fikih sah, tapi 2 orang ini terlaknat karena mempermainkan pernikahan. Syaratnya 2, nikahnya sah, cukup rukun dan syarat, ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada 2 saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada qabul, sah. Habis itu maaf cakap, dia mesti berhubungan. Setelah itu dijatuhkannya talak, habis iddah 3 bulan, nikah dia balik. Nikahnya sah. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Apa hukum melaksanakan sholat Jumat di suatu tempat seperti hall? Tak ada alasan orang di Pekanbaru sholat di hall. Masjid berserak-serak. Jangan tinggalkan masjid. Kecuali tinggal di Amerika, kecuali tinggal di Norwegia, pun ada masjid. Jauh. Boleh buat sholat Jumat di satu ruangan. Karena yang mensyaratkan sholat Jumat mesti di masjid,
hanya mazhab Maliki. Maliki saja yang mensyaratkan mesti di masjid. Hanafi, Syafi'i, Hambali boleh di hall. Tapi jangan ini dijadikan alasan untuk meninggalkan masjid. Tak ada alasan orang di Indonesia meninggalkan masjid. Salat di masjid. Satu, masjid terdekat kurang dari 2 kilometer. Ini ke jalan depan 1,6, lebih kurang. Kenapa sholat di hall? Kenapa tak sholat di masjid? Masjid terdekat masih mampu menampung yang mukim kurang dari 40. Jangan tinggalkan masjid. Tetap sholat di masjid, jangan sholat di hall. Orang tua saya menikah beda agama. Pernikahan beda agama tidak sah. Lalu saya menikah diwalikan oleh adik laki-laki saudara seibu. Tidak ada wali dari ibu. Wali ayah. Tak ada ayah, atuk. Tak ada atuk, abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada adik ayah, abang kandung. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak ada wali, karena ayahnya tak Islam. Semua saudara ayahnya tak Islam. Fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim. Perempuan yang tak punya wali, walinya wali hakim. Diwalikan oleh adik laki-laki saudara seibu. Setelah saya cari tahu, pernikahan saya juga tidak sah. Dari pernikahan saya dikaruniai 4 orang anak. Bagaimana status anak saya setelah saya melakukan pernikahan ulang? Isbat nikah di kantor urusan agama, kantor KUA. Pergi ke kantor KUA, namanya isbat nikah, dicatatkan sekarang negara, nanti diakadkan ulang. Anak-anak yang sudah lahir ini nanti kalau menikah, kalau anak ini perempuan, walinya wali hakim. Fas-sultanu waliyun man la waliyalah. Ketika saya sudah menikah, memakai binti ibu saya, bagaimana status anak saya selanjutnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuan. Tak tahu. Makanya mesti cari tahu, belajar, mengaji. Ini udah lewat. Nanti anak-anaknya itu kalau mau menikah, walinya wali hakim. Wali hakim sekarang siapa? Pak Kua. Pak Kua itu wali hakim. Saya pakai kopiah, kadang-kadang pakai juga topi kalau jalan-jalan dengan keluarga. Tapi saya sering kedengaran ada asatizah menyebutkan topi itu pakaian bukan orang Islam. Topi itu katanya bukan pakaian orang Islam. Pakai topi itu katanya, ada ceramahnya. Masa Ustadz pakai topi? Itu bukan pakaian. Dibuatnya videonya gambar saya. Ada ceramah Ustadz mengejek, katanya ada seorang Ustadz viral, tapi kemana-mana pakai topi. Itu bukan pakaian Islam, katanya. Tapi dibuatnya gambar, di situ gambar saya. Lalu saya kirimkan gambar ustadz-ustadz yang pakai topi. Tunggu sebentar ya.
Dia dicari hilang pula. Nampak? Pakai topi Ustaz dia kan? Nampak? Ustaz dia pakai topi kan? Kok Ustaz anggo bongak? Pakai topi Ustaznya kan? Pakai topi kan? Kalau saya pakai topi tak boleh, kalau Ustaz dia boleh. Saya kirimkan video-video Ustaz pakai topi. Dulu ulama-ulama kita tidak mau pakai dasi, kupu-kupu karena pakaian Belanda. Makanya kiai-kiai pakai sarung, pakai kain. Karena dulu bercelana itu pakaian Belanda, penjajah. Makanya orang Jawa pakai belangkon. Pangeran Diponegoro pakai sorban. Teguh Umar pakai topi Aceh untuk melawan Belanda. Nggak mau dia pakai topi. Sekarang kita tidak perang lagi. Jadi kalau ada pakai itu, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu kalau terkait masalah ibadah. Topi bukan ibadah. Kalau tak boleh pakai topi, berarti tak boleh pakai mobil. Itu Jepang semua itu, Jepang, Korea, Cina. Tuh, Jepang, Korea, Cina, Amerika. Topi kan pakaian, mobil juga pakaian, pesawat pun punya orang kafir. Nah, jadi orang ini sebetulnya mau menyindir saya aja karena saya pakai topi. Ustadz dia pakai topi juga. Ya. Begitu. Silakanlah pakai topi. Asal jangan pakai topi sembayang. Cuma sujud. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jalaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.